Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 10 terutama di sekolah SMK Nurul Muta'alimin yang kita cintai. Mari kita sama-sama memanjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semua kenikmatan iman, Islam, sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan pula anak-anakku semuanya, salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapatkan syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anakku semua pada hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu ceria, selalu gembira. Mudah-mudahan kita pada kesempatan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kebahagiaan, yaitu wa man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma alaihi bil ilmi. Jika kita ingin hidup di dunia bahagia, tentunya sesuai dengan hadis tadi, yaitu harus mempunyai ilmu. Jika di kelak akhirat nanti kita ingin bahagia, tentunya harus dengan ilmu juga. Akan tetapi ketika kita menginginkan dua-duanya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, tentunya dengan ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik untuk di dunia saat sekarang ini sampai kelak nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua yang sangat Bapak cintai, khususnya anak-anak SMK Nurul Muta'alimin Singaraja Indramayu yang disebut SMK NU Raja. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin membahas tentang malaikat selalu bersamaku. Di gambar yang Bapak sampaikan, yang Bapak layangkan, yaitu terkait dengan CCTV. Tentunya adik-adik semuanya paham apa sih fungsi dari CCTV tersebut. Tentunya CCTV untuk merekam segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut, baik dalam kegiatan di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah, untuk memperhatikan. Nah, dari fungsi tersebut, inti dari CCTV tersebut adalah untuk merekam jejak kehidupan manusia. Sama halnya kita semua pada kesempatan ini, yaitu membahas tentang malaikat selalu bersama kita semua. Dari pembahasan malaikat bersama kita semua ini, tentunya sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu apa itu iman kepada malaikat. Yang akan kita bahas yang pertama adalah beriman. Apa sih arti dari iman tersebut? Nah, tentunya kita sering mengetahui, sering dengar, bahkan dari sejak MI, SMP, sampai SMK, baik di pengajian juga, kita ngaji di musola, dimanapun kita tahu apa sih iman tersebut. Nah, secara bahasa, iman itu adalah percaya atau yakin. Ketika kita percaya, yakin, ini adalah yaitu diyakini sepenuh dalam hati kita, dalam relung hati kita, yakin kuat. Lalu mengucapkan dengan lisan kita, dan juga dilaksanakan dengan perbuatan atau anggota badan kita. Itu namanya iman.
Selanjutnya berkaitan dengan iman kepada malaikat, ada ulama atau menurut Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwasanya malaikat itu berasal dari malaikah. Apa itu malaikah? Tentunya itu adalah sebuah kata jamak dari kata malak. Nah, malak itu adalah asal kata dari kata alak, la'aka. La'aka, yang artinya adalah menyampaikan sesuatu. Itu menurut Muhammad Quraisy Shihab. Nah, dari kata malaikat tersebut, menurut istilah, yaitu malaikat adalah makhluk gaib, makhluk yang tidak terlihat, di mana makhluk gaib tersebut, malaikat tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berasal dari cahaya, di mana malaikat tersebut sebagai utusan Allah yang taat, yang patuh, tidak pernah melanggar, tidak pernah membangkang terhadap apa perintah yang Allah berikan kepada malaikat tersebut. Yang kedua, masih menyambung terkait dengan pengertian malaikat. Secara garis besar bahwasanya iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ketika kita sudah paham, adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya paham apa itu iman, apa itu beriman kepada malaikat. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih hukum beriman kepada malaikat. Ada yang tahu? Mungkin ada semuanya, anak-anakku semuanya, apa sih hukum beriman kepada malaikat? Baik, yang tersampaikan di slide yang Bapak sampaikan, di situ ada yang namanya fardhu ain, yaitu hukum beriman kepada malaikat itu adalah fardhu ain, merupakan salah satu dari rukun iman rukun iman diantara lain dari rukun-rukun yang lainnya adalah rukun iman selain dari iman kepada malaikat, yaitu yang lainnya iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman hari akhir, dan iman qada dan qadar. Selanjutnya, untuk memperkuat apa benar hukum dari beriman kepada malaikat itu, ada tidak ayat di dalam Al-Qur'annya. Nah, di situ Bapak sudah sampaikan slide-nya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, amanar rasulu bima unzila ilaika mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, dari ayat ini Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman.
Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang masih malaikat. Tentunya kita bertanya-tanya, malaikat itu adalah ciptaan Allah. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Nah, di sini kita akan mengetahui penciptaan malaikat sesuai dengan yang Bapak tayangkan, yaitu sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, an Aisyata qalat qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min marijim min nari wa khuliqa adamu mimma wasifaul lakum. Ini adalah hadis riwayat Rawahul Muslim. Dari Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kita semua. Nah, berarti di sini kita sudah paham dari hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan lewat Siti Aisyah, yaitu yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Selanjutnya menyambung dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, di dalam surat Al-Fatir ayat 1 yang berbunyi, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati ulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fi khalqi ma syaa Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, dari ayat surat Al-Fatir ini bunyi dari artinya yang artinya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masingnya, ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari ayat Al-Quran tersebut di dalam surat Al-Fatir ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi, ya, dan malaikat itu sebagai utusan-utusannya. Begitu juga pada diri kita, pada ada semuanya, kita tidak terlepas dari sebuah ciptaan Allah, yaitu malaikat yang dititipkan kepada kita semua untuk mencatat amal baik dan amal buruk, sehingga apa? Kehidupan kita ada semuanya agar lebih berhati-hati, bahwasanya kehidupan kita ada yang mengawasi, yaitu malaikat mencatat amal baik dan amal buruk kita. Semuanya dalam kehidupan kita dicatat. Maka ayo kita sama-sama berbuat disiplin, berbuat jujur, jangan sombong. Itu merupakan sebuah keyakinan kita
bahwa malaikat itu selalu bersama kita semua. Baik, ini untuk kesempatan pembelajaran pada hari ini. Kita akan lanjutkan ke yang lainnya. Nanti akan kita terapkan minggu yang akan datang terkait perbedaan antara manusia, jin, dan malaikat. Begitu juga para malaikat beserta tugas-tugasnya. Nanti kita sambung minggu yang akan datang. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.